saya kasih contoh satunya gini misalnya. Kalian punya hobi ngopi. Nah, ngopi. Normalnya orang ngopi itu pagi sekali, sore sekali. Ya kan? Tapi dengan si praktisi santet ini kalian akan dibuat sampai gila sama kopi. Ngeri Ya. Mungkin minggu pertama dibuat jadi 5 gelas. Minggu kedua nambah lagi jadi 8 gelas. Ya kan sebulan kalian minum per harinya itu jadi bisa 10 gelas kan? Sampai akhirnya 3 bulan ke depan kalian minum kopi udah kayak minum air putih, makan pun harus pakai kopi. Akhirnya kalian matinya karena kopi. Nah ini yang saya maksud tadi, semakin orang nggak percaya, dia nggak waspada, ya, semakin gampang kenanya. Dia nggak waspada, ya. Otomatis nanti matinya ya karena kopi. Karena kopi. Padahal medis kan nggak lucu kalau kopi bisa mematikan, padahal overload ya dia ya. Kebanyakan itu kopi yang jelas-jelas sudah banyak orang mengidentifikasi kopi itu pasti ada efek buruknya ke badan. Sekarang kebayang ya kalau orang hobinya olahraga, ya kan? Yang tadinya olahraga sejam sehari dibikin jadi 3 jam sehari. Dari yang tadi cuma pagi aja dibikin pagi sore, yang tadi pagi sore dia pagi siang sampai malam. Jadi overload dia, akhirnya akan terpurus ya. Iya. Berarti itu penyebab kadang-kadang ada atlet atau orang yang mati mendadak, justru malah dia sakit. Betul. Ya. Betul. Ya, jadi itu hati-hati apa yang saya ingatkan di sini, santet-santet modern itu masuk kebanyakan lewat pikiran. Ya, lewat pikiran caranya gimana? Dengan media suara, mulut, ya kan, hati-hati sekali. Sekarang banyak istilahnya orang-orang, maaf nih ngomongnya agak kasar sedikit, cocok beracun. Cocok beracun. Hati-hati sekali. Itu yang bahaya. Terutama buat kalian yang suka pergi ke dukun-dukun, carilah dukun yang memang sertifikasinya valid. Jangan cuma dari beli. Ya. Jadi dukun tuh harus punya sertifikat SNI, sertifikat dukun Indonesia. Pendukun gitu ya. Itu harus punya. Oke. Nah, jadi kalau tips dari saya untuk ini kita ya masalah santet ya. Gak apa-apa kan saya langsung kasih tips ini ya. Gimana nih ini kreatif. Tapi gini nih tipsnya. Atau ada yang mau disampaikan dulu sebelum kesimpulan. Ya nanti disebut. Jadi gini, santet itu kan macam-macam menurut berbagai daerah. Okay. Nanti kalau bisa itu betul. Dari Jawa apa, dari Medan apa, dari ini apa. Karena kita juga nggak ngerti bro ya istilahnya. Oh iya. Santet yang kuno itu yang kita bilang santet kuno itu berasal dari berbagai daerah. Tapi kalau santet modern pikiran itu udah umum. Jadi kita nggak mengacu pada ini ya. Kalau yang kita bahas dulu ini santet yang kuno aja. Oke. Sebelum disimpulkan nih, nah ini ada santet kuno ya, istilah santet tradisional yang udah lama-lama. Kalau menurut saya pribadi ya, sekarang saya juga ada lama di praktisi itu, kebanyakan santet itu mereka bermain tim ya. Ini buat edukasi karena kita super logika ya. Di sini kita harus mikirnya pakai logika yang lebih. Kok bisa tiba-tiba orang nggak pernah ketemu tiba-tiba dia bisa kena santet. Ada satu teknik nyantet yang sebenarnya itu cuma kalau dibilang akal-akalan ya, tapi sebenarnya itu mereka bermain racun. Iya, bermain racun. Jadi mainnya tim. Misalnya Mbah jadi dukunnya. Ya, dukun santetnya lah ya. Padahal dukun cabul ya. Seneng banget. Bilang dukun cabul sebelah sini. Soalnya kalau ciri-ciri wajah ada. Jadi dia kirimlah orang. Atau mungkin dia sendiri yang melakukan. Ya, makanya kalau ditanya rumahnya di mana itu, yang mau di ini segala macam. Ditarget lah. Target. Ya kan? Nah, itu akan dikirim lah ke sana. Nah, itu banyak ya, ada bentuk serbuk, ada bentuk serbuk. Racunnya itu bentuk serbuk. Oh, racun bentuk serbuk. Ya, dan itu bisa dalam bentuk apa saja. Nanti kapan-kapan kita akan bahas tentang media santet yang tradisional ya. Okay. Dan itu sebenarnya ada berterbaran ada di mana-mana. Tapi saya sih berharap itu ntar nggak dipraktekkan. Oke. Kasihan nanti
kalau masyarakat jadi santet itu dukun santet nggak laku beli kasihan. Nyantet semua orang. Nyantet semua. Akhirnya saling santet. Saling santet. Gua juga kena santet. Sejak Maret. Jadi nggak bisa ganteng lagi. Iya. Gitu ya. Jadi betul tadi ada itu. Jadi santet yang dengan sarana racun ada. Terus santet juga yang dengan perpaduan antara sarana racun dengan ritual. Oh gitu ya. Ya, itu ada yang bisa dikirim memang. Ada yang bisa dikirim. Contoh ada salah satu di Sulawesi itu di daerah Palu agak saya lupa nama daerahnya itu mereka mempergunakan media air pasang laut sama surutnya laut. Jadi mempergunakan media alam dia. Ya, jadi mereka dicari dulu biodatanya si calon target, korban, ya. kemudian dimasukkan ke satu bungkusan dari daun-daunan sama ada sarana-sarana tertentu. Mereka ikat, kemudian dilepas di Dilarung, air di laut. Kalau air lautnya surut, perutnya mereka tuh turun begitu, sampai sakitnya luar biasa. Berarti beda di Jawa beli ya. Kalau dia kembung beli ya. Kalau airnya naik, dia kembung kembung. segede-gedenya Oh. gitu. Lebih ngeri lagi Ya, nih. dan itu yang bisa ngelepas cuma si dukun aja. Si dukun atau yang Walaupun lebih tinggi. sama-sama punya ilmu itu, ya tahu passwordnya. Oh, jadi bukannya yang ilmu lebih tinggi. Ya. Tapi ada juga orang-orang yang Yang bisa lebih tinggi ngehack, bisa ini ya. bisa ngehack juga. Jadi santet ada passwordnya juga ya, Bli? Ada bukan teknologi berarti. Itu ada passwordnya juga. Gitu. Jadi banyak santet. Ada kalau di Bali ada santet tuh di Bali hampir nggak ada ya. Kalau yang ada itu cetik biasanya. Kalau leyak itu bukan santet juga Bli ya. Nah, Bukan ya Bli. Oke. leyak itu banyak yang salah kaprah. Ah, itu Nanti kan kita bahas itu. Di episode Bahas, berikutnya. berikutnya. Bli, sebelum masuk nih Bli, kalau menurut saya nih, kita tuh bisa mengobati santet sendiri, bisa nggak Bli? Menurut Sangat Super? bisa. Sangat bisa. Nah, caranya gimana Bli? Banyak. Yang pertama ketika kita sadar ada perubahan, itu sadar dulu. Kesadaran dia. Kalau katanya Fajar Set Boy itu SD. Nah, sadar diri. sadar diri. Ya, sadar diri. Makanya saya bilang tadi kalau kita ajarkan ke pasien jangan percaya santet, ya akhirnya mereka tidak waspada. Tidak waspada. Dia tidak mengamati perubahan-perubahan dalam diri dia. Ya. Jadi ketika kita sadar diri, oh saya tadinya bangun pagi, sekarang tuh bangun siang dulu ya. Apa Berarti ini? ada gejala-gejala dulu Betul, sebelum betul. santet itu masuk Ya, ya. makanya saya jelasin ya. Jadi, kok saya tiba-tiba bangun siang terus ya? Nah, terus ini terus berjalan sampai mungkin lebih dari seminggu. Nah, tambahan-tambahan yang mendukung misalnya setiap malam saya gelisah tidurnya. Terganggu. Begitu tidur mimpinya kok yang enggak ya. Nah, ini Ya, sudah benar. tanda-tanda ada santet ini. Terus ketika kita sudah mandi tiba-tiba yang tadi kita nggak punya bau badan yang menyengat, tiba-tiba bau badan menyengat. Berarti ada perubahan yang signifikan Bli ya Sangat setelah signifikan. santet itu masuk Bli ya. Dan anehnya perubahan-perubahan itu kok kita nggak terganggu ya dengan itu. Oh. Yang tadinya suka mandi jadi nggak suka mandi dan lain sebagainya. Nah itu segera kita sadari itu. Dan caranya ya kita lawan itu semua. Yang tadinya kita bangun siang ya kita bangun pagi. Yang tadinya kita sudah nggak mau mandi lagi ya kita mandi segera. Oh, berarti saya melawan Artinya apa kita yang balik iya. itu, kita balik Oke. semuanya. Itu kalau dalam teknik ini namanya mirroring. Kita Oh, mirroring. bikin kaca, di Kaca, depan ya. kita bahwa kita balikan ke dia, nanti yang kena malah dia sendiri. Oh, gitu ya. itu Jadi cara- nggak perlu dukun lagi untuk balikan Nggak ke usah, pengirim, ya? nggak usah. Oke. Ya, Ini dukun tidak itu- laku. kedukun bukan nggak laku, kedukun itu masih tetap laku. Laku. Karena apa? Masih ada orang yang malas melakukan itu. Oh. Ya kan? Nah, dukun lah yang bantu gitu loh. Ya, karena kan untuk sampai kepada belief yang Belief, ya. itu tadi itu untuk supaya dia bisa melakukan itu Nah. juga nggak segampang. Nggak itu. segampang itu ya. Itulah Benar. masih tetap gunanya terapi seperti itu. Tenang Mbak, masih laku Mbak. Kawan. udah ndredeg ini. Jadi yang malas-malas mandi tuh Nah. Ya. bisa jadi kena santet ya Bli ya? Bisa jadi. Bisa kalau di orang muslim bilang bisa gangguan jin, Ya, ya kan? Nah, Ya. jin ini kan bisa yang dikirim, Ya. ya kan? Nah, jin yang dikirim juga bisa melakukan santet kan? Iya. Sama aja. Jadi hati-hati. Malas mandi akhirnya malas kerja, malas ke semuanya. kantor, Betul. bisa kena santet tuh. Jadi terus santet ya. hati-hati. Bisa disembuhin diri ya. Mulai sekarang cek-cek diri sendiri lah. seperti Berarti itu penyebabnya orang gila di jalanan itu takut mandi ya? Mungkin ada efek dari apa. Oh ya, ada santet gangguan ini. biasa kalau yang di
jalanan itu yang gila-gila karena dia ngelmu. Ilmu, bukan kena santet beli ya. Iya. Karena dia ilmu Ada atau yang edan. Beda lagi ya, beda lagi. ya. Karena orang di jalan itu hati-hati ya. Orang gila-gila di jalan yang karena ngelmu itu bisa jadi sedang melakoni tirakat mereka itu namanya ngedan. Edan. Oh, itu nanti beda lagi Beda lagi pembahasannya. ngedan. Oke. Jadi ada ngedan itu ada Ada macam-macam. ilmu edan ya beli ya. Ya. Terus apa lagi nih santet yang menarik? Apalagi nih, ayo. Mumpung Nah, ada Kalau Simbah nih. kalau yang di Medan itu beli lucu beli. Kalau di sini kan ritual melalui bunga-bunga beli. Tapi kalau yang di Medan itu pakai beras. Jadi beras, terus dia ditembakkan melalui ininya beli. Kuku yang panjang. Iya. Dan itu yang bisa menyembuhkan hanya datuk. Kalau di Medan nggak kenal istilah dukun, tapi di Medan istilahnya datuk. Dan di sana ketara beli istilahnya. Kalau di Jawa kan paling dari casingnya dia, dia pakai ujung pakai. Kalau di Medan itu di Sumatera saya bilang itu jarinya, karena di itu kalau nggak salah daerah baru dia. Jadi di sana itu nyantet dengan metode tembak beras. Yang saya dengar, saya belum pernah ngobatin yang ditembak di santet dari baru, karena saya domisili di Jawa. Tapi katanya sih kalau udah masuk tembus ke belakang dan dia muncul kayak urat-urat. Kalau urat-urat ini sampai menyebar, itu berarti pasien nggak tertolong, atau istilahnya jatuh yang lebih tinggi lagi ilmunya, atau yang ngirim itu menarik kembali. Nah, itu gimana untuk apakah itu termasuk yang kuno atau yang pikiran? Ya, itu termasuk yang kuno. Yang kuno juga ya. Karena kalau di Bali hampir sama. Cetik itu sama. juga lewat kuku. Cetek ya. Ya, jadi dia pakai kuku panjang, sembunyikan sana racun. Misalnya kopi, ya kan? Kalau dia taruh di sini kan kelihatan, kalau dia tak begitu kan ini. Jadi bisa di kuku, bisa di rambut, di ujung-ujung rambut ini. Jadi lihat arah mata angin. Oh gitu, biar terbawa Dia begini-begini. Jadi anginnya biasanya kalau orang misalnya di tempat-tempat ramai, misalnya ada kondangan gitu kan, siapa misalnya targetnya di sana, Target, ya. dia akan melihat arah anginnya dari mana yang ngarah ke sana. Hmm. Dia cari terdekat, terus dia pura-pura begini kan, begini. Itu sebenarnya dia kayaknya betulin rambut, tapi sebenarnya dia sedang nebar racun. Terus gini Bli, kalau yang di Sumatera itu Bli ya, dia masuk dia itu bentuk urat Bli, otot yang Ya, saya pernah sama. Saya pernah lihat itu. Ya. Itu ya. Jadi itu tetap main racun. Main racun, Jadi ya. itu kayaknya hari sih, bukan Ya, hari, benar. menit atau jam enggak. Hari, hari, soalnya dia Jadi nembus nanti ke satu dua belakang. hari itu dia akan menghitam, Benar. ya lama-lama dia akan muncul urat-urat itu, terus sebagiannya dia akan mengeras. Ya, kenapa kalau sudah kelewat dia nggak bisa disembuhkan lagi, karena sudah mengeras. Mengeras itu Bli ya. Sudah nggak bisa disembuhkan itu. Nah itu penawarnya ada. Oh gitu. Ya, kalau ada yang kena seperti itu, minum aja air kelapa muda. Degan Bli ya, Iya. Degan hijau. Nah, air kelapa muda silakan. Masalah doa itu masing-masing, Terserah. doain aja. Karena kelapa muda aja sudah punya efek penyembuhan, dibantu dengan doa, dia akan merubah molekul-molekul yang ada di dalam air kelapa muda itu. Jadi efek penyembuhnya bisa sampai 100 sampai 1000 kali lipat. Tergantung dari kekuatan doa kita. Berarti intinya Bli ya, kalau kena santet entah di daerah manapun itu tetap degan Bli ya. Air kelapa muda paling Iya. bagus. Air. Kemudian yang kalau dekat laut, Mandi nyemplung laut. aja ke laut. Karena Lengkap Bli ya. ya kalau di Bali namanya melukat. Melukat, ya. Jadi intinya adalah air laut itu mengandung garam yang kuat. Arahnya benar. Ya, jadi kalau dalam ilmu kimia, larutan yang pekat, ya dia akan menarik. Ya, larutan difusi yang- osmosis. Iya, difusi itu betul. Dukun juga mengenal teknologi. Bukan dukun abal-abal. Super dukun. Bukan super itu ya. Super Mario. Aduh. Nah, nih ekstrim nih beli singa nih. Hmm. Berapa pasien yang sudah disembuhkan dan yang se ekstrim apa santetnya yang kuat yang sudah berhasil disembuhkan. Nanti juga ke King Ngaka nih. Oke. Ya. Beli singa dulu nih.